Oke, kita siapkan untuk polesannya. Nah, untuk polesannya itu saya menggunakan 2 butir kuning telur, ya. Kemudian saya siapkan juga pewarna kuning telur, ya, untuk supaya apa? Warnanya jadi lebih menarik. Kalau kita hanya menggunakan kuning telurnya saja, terkadang kita mendapatkan kuning telur itu yang pucat, ya. Jadi nanti nastarnya juga kelihatan pucat, ya. Nah, ini saya gunakan untuk sedikit warna kuning telur. Hati-hati di dalam proses nuangnya, terkadang kebablasan. Nah, ini kemudian saya tambahkan susu evaporasi, ya, susu evaporasi, ya. Nah, evaporasi, kalau ini kebetulan mereknya Cobel, evaporated filled milk, atau susu evaporasi. Kalau tidak ada, ya mungkin kita bisa tambahkan air aja, tapi kalau evaporasi jauh lebih bagus, ya. Nah, saya menggunakan 2 sendok makan, 1, 2, ya. Kemudian ya, perisa vanila ini dia bisa memberikan efek, dia tidak amis, ya, mengurangi efek amis. Kemudian mengkilapnya akan lebih, ya. Kita kasih setengah sendok makan aja, atau 1 sendok teh, ya. Nah, kita kasih sedikit garam, ya, diaduk. Ya, diaduk asal campur aja, ya, jangan sampai berbusa, karena kalau sampai berbusa itu nanti terjadi apa? Dia nggak bisa mengkilap. Yang terjadi dia berkitik gitu, ya, berintik, atau banyak gelembung udaranya, ya. Jadi nanti dia nggak bisa halus kayak jerawatan gitu, ya. Nah, adonannya seperti ini, ya. Nah, kemudian kita siapkan untuk polesannya, ya. Kita menggunakan kuas. Di kuasnya yang seperti ini, jadi yang punya bulunya lebih banyak, tapi yang halus, ya, yang lentur, jangan yang kaku, nanti susah. Nah, kalau bisa kasih yang putih ini, jangan yang kuas hitam. Terkadang kuas hitam itu kadang itu brodoli, ya, jadi nempel di nastarnya, nanti terkesan itu kayak rambut yang jatuh. Jadi orang nanti ekspektasinya kok jorok begitu, ya. Oke, kita tunggu untuk nastar tadi. Kalau dia sudah matang, nanti kita langsung poles panas-panas, ya. Ini adalah nastar yang sudah matang. Tadi saya kasih waktu 20 menit, saya tambah dengan 10 menit lagi, jadi total adalah 30 menit. Akan tetapi semua tergantung dari oven masing-masing, ya. Jadi kita sesuaikan. Yang jelas kita lihat di bawahnya seperti ini. Nah, dia sudah seperti nastar matang. Kalau bisa lebih yang cerah lagi, nggak apa-apa. Ini sedikit agak kematangan, tapi nggak apa-apa. Jadi suhunya aja yang diatur, ya. Nah, kemudian dengan panas-panas ini kita mulai untuk dipoles dengan polesan tadi, ya. Nah, ini teksturnya. Jadi masih kondisi panas, ya. Nah, diusahakan bagian sampingnya pun rata, ya. Nah, inilah yang menyebabkan nastar ini jadi lebih mahal, karena polesannya ini yang membuat nastar ini jadi lebih mahal dan membedakan nastar. Setelah semua dipoles, ya, kita kembali ke ujung, ya. Nah, tujuannya apa? Kalau misalkan loyangnya tidak perlu dipoles, ya, supaya nastar ini dia nempel aja sama loyangnya. Jadi jangan kalau dia lepas dari loyangnya itu susah kita dalam
molesnya. Makanya loyangnya tidak perlu dipoles. Nah, ini kan kalau dia diam seperti ini, nah dia kita mudah untuk molesnya. Nah, ini yang kedua, dia akan lebih shiny, lebih mengkilap ya dibanding yang pertama ya. Nah, kalau ini gerak-gerak ya, ini pasti akan susah ya. Tapi kalau dia diem ya, diem ini, nah kita akan lebih gampang untuk molesnya. Nah, kemudian ini kita panggang kurang lebih 15 sampai 20 menit lah ya, atau 10 sampai 15 menit sebetulnya. Nah, tinggal nanti kondisi ovennya seperti apa ya, kita panggang. Nah, sampai benar-benar dia kering ya, baru kita keluarkan dan siap untuk dimasukkan ke kemasan. Oke. Nah, kalau nanti ada pertanyaan silahkan disampaikan. Itu sudah 10 menit ya. Kita akan buka hasilnya seperti apa. Ini sudah menggilap sekali ya, seperti kepala saya ya, menggilap. Nah, ini sudah benar-benar kering ya. Kita tunggu beberapa saat ya, bisa matang dan hasilnya seperti ini, menggilap sekali ya. Oke. Nah, kita tunggu dingin, nanti kita coba ya. Nah, menggilap bukan?